Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azana Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal beberapa waktu insyaallah kita ketemu Ramadan. Semoga kita semakin siap, semakin kangen, semakin sadar ajal semakin dekat, dan semakin persiapan dan Ramadan kesempatan yang terbaik. Tentunya kita supaya menyiapkan segala sesuatunya, memperbanyak doa supaya kita istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Berikutnya kitab yang kita kaji, Al-Wajiz fi Aqidah As-Salaf As-Salih oleh Syekh Abdullah Ibn Abdul Hamid Al-Asari. Kajiannya insyaallah kita lanjutkan. Sekarang kita masuk di halaman 212 poin ke-10. Masih kelanjutan wasiat, yaitu pesan-pesan dan perkataan-perkataan para imam ahlus sunnah tentang keharusan untuk berittiba, mengikuti sunnah, dan pelarangan untuk tidak membuat bid'ah. Karena Islam telah sempurna dan terjaga dan tidak boleh mengalami perubahan dan menjadi petunjuk dari masa ke masa. Makanya ittiba tidak bisa ditawar. Tidak memproduk bid'ah, musuh yang paling bahaya. Bagaimana kelanjutan wasiat-wasiat mereka? Insyaallah kita masuk pada poin ke-10. Qala al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Imam Auza'i semoga Allah ta'ala merahmatinya, beliau menyampaikan pesan. Alaika bi asari man salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuha laka bil qaul fa innal amra yanjali wa anta ala tariqin mustaqim. Alaika wajib olehmu bi asariman dengan jejaknya orang yang salafa sudah berlalu. Ikuti jejaknya orang yang sudah berlalu. Wa in rafadhaka, walaupun membuangmu, menolakmu, menyanggahmu, melawanmu anasu manusia. Wa iyyaka, dan ku tujukan kepadamu. Wa ara arijal, waspadai pendapat akal-akalan dari orang yang mengatakan rijal sebagai tokoh, sebagai pendakwah, sebagai dai, sebagai khotib, atau apa istilah yang lain. Waspadai. Kenapa? Karena agama telah sempurna, tidak membutuhkan tambahan.
Wa in zakhrafuha, walaupun mereka menghias-hiasinya. Apa yang mereka katakan, bid'ah-bid'ah yang mereka produk, sehingga terkesan baik bil qauli, akan apa yang diucapkan. Fa innal amra, maka sesungguhnya perkara ini, Islam ini, Al-Quran ini, sunnah ini, perilaku generasi awal ini, yang jali itu selalu gamblang, selalu jelas, nggak ada yang remang-remang. Wa anta, sementara kamu apabila mau berpegang teguh dengan jejak mereka, dijamin ala thariqin mustaqim, di atas jalan yang lurus. Itulah Islam, itulah al-jamaah, itulah firqatun najiyah, itulah taifah mansurah, yaitu orang yang dijamin aman ketika menyeberang jahanam. Mereka bisa melintas bahkan bagaikan cahaya, tanpa hisab, tanpa adab. Itu tadi isi pesan yang beliau sampaikan. Berikutnya kita akan mengenal apa yang disebut dengan asar. Yang kita diperintahkan ikuti asar. Makna bahasa jejak. Andaikan orang nyapu di halaman ada bekas kaki, bekas sandal, itu namanya asar, namanya jejak, bekas tilai. Berarti ada orang lewat, ada bekasnya, ikuti jalan itu. Kenapa? Mereka telah lewat, telah selamat. Lurus kalau gitu jalan itu. Itu makna bahasa asar adalah jejak. Makna istilah apa? Jejak kehidupan yang terbimbing di atas ilmu yang benar mengantarkan ke surga. Jejak kehidupan yang terbimbing di atas ilmu yang mengantarkan selamat ke surga. Itu makna istilah jejak kehidupan yang ditopang di atas ilmu yang mengantarkan selamat menuju ke surga. Siapa yang telah menempuh kehidupan yang mereka telah sukses dan meninggalkan jejak, sehingga siapapun ketika mengikuti jejak itu nanti juga akan selamat menyusul mereka? Tentunya Nabi SAW yang punya jejak itu. Seorang Nabi, seorang Rasul yang dapat wahyu, yang punya tugas membimbing kepada umat, yukhrijuhum minad dhulumat ila nur, mengeluarkan manusia dari gelap menuju ke cahaya. Tentunya itu sang pemilik jejak. Lalu ditindaklanjuti perekam terbaik. Siapa? Para sahabat. Itu perekam terbaik. Andaikan kayak Walkman gitu ya, sing direkam sini persis, nggak nambah, nggak ngurangi, dan mereka nggak banyak tanya. Ilmunya betul-betul mendalam. Dan mereka telah mengamalkannya di bawah bimbingan Nabi SAW, dikontrol dengan wahyu, dinyatakan benar. Nah itu pelanjut jejak. Dengan segala kelebihan para sahabat. Kemudian ditindaklanjuti oleh generasi utama yang telah dijanjikan sang pemilik jejak, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena jejak kehidupan mereka telah mendapatkan legalisir sebagaimana dipesankan Nabi SAW dengan sabdanya, khairu ummati qarni summaladina yalunahum summaladina yalunahum. Sebaik-baik generasi yang selevel saya. Siapa yang selevel Nabi SAW? Sahabat yang bisa motokopi, ngeblat, jiplak, niru apa enake. Lalu yang mengiringinya nah begitu.
Itu yang dimaksud dengan jejak. Makanya ketika dipesankan supaya kamu berada di atas jejak, itu tadi jejak secara bahasa maupun secara istilah, yaitu jejaknya man salafa, mereka sudah berlalu, yang sudah kita sebutkan siapa orang-orang yang sudah berlalu, yang jejaknya adalah sukses dan itu mengantarkan ke surga. Jadi rekam jejaknya dijamin steril, baik, sampai Allah sudah menyatakan radhiyallahu anhum, dan tidak ada yang pemilik rekam jejak terbaik kecuali mereka. Orang sekarang saja ketika rekam jejaknya baik sudah diidolakan, apalagi Nabi rekam jejaknya sudah mendapatkan legalisir dengan wahyu, pasti itu. Wallah. Yang sudah dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah begitu, itu jejak mereka. Itu tadi pelajaran pertama, mengenal bahasa istilah dan siapa pelaku jejak yang ada. Nomor 2, segala sesuatu yang memiliki nilai benar itu mesti ada tantangannya. Semisal pelem lek matenge hangklek lewegi mantep nome terus pun dirasane wajute pol gitu kan, ya gitulah, karena al jazau min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal. Makanya fadilah yang besar, tantangannya ya besar. Kenapa? Memang di situ orang disuruh untuk berjuang. Makanya harus diwaspadakan, walaupun manusia membuangmu. Dan sementara Nabi SAW itu ketika sudah mendapatkan wahyu, hilang rasa takutnya, Bu Khadijah telah bombong, kuat semangatnya. Lalu ketika curhat dengan Warokoh, keluarga Bu Khadijah yang dia sudah tua, buta, pandai bahasa Arab, bahasa Ibrani, dia beragama Nasoro yang lurus, begitu mendapatkan curhatan dari Nabi SAW langsung mengatakan, loh yang datang kepada kamu itu Namus. Siapa itu Namus? Jibril. Tidak kusangka ternyata Nabi yang dulu telah tiba. Kamu itulah orangnya. Duhai sekira masa-masamu diusir, saya masih muda belia, kan ku bantu, kan ku bela. Apa kata Nabi SAW? Awahum mukhrijiyah, apakah mereka akan mengusir saya? Jawabnya, gak enek ceritane orang datang membawa yang kamu bawa kok enggak diusir, enggak ada. Maknanya apa? Mesti sing jenenge gula ki ya legi, mesti mboten. Sing jenenge wiyah kuwi asin, mesti mboten. Sing jenenge dakwah itu dimusuhi, mesti mboten. Ya ngono kuwi. Gak usah lari, gak usah disesali, memang itulah ketetapan yang mesti terjadi. Makanya kita wajib siap. Makanya apabila orang itu semakin luas dakwahnya, semakin punya pengaruh besar, oh musuh itu jangan ngomong gak karuh-karuan. Makanya supaya kita sibuk dengan ilmu, sibuk dengan taat, sibuk dengan dakwah, sibuk dengan maaf, sibuk dengan sabar, meminta pertolongan Allah Ta'ala. Ketika orang-orang itu sama berkomentar, gak usah dipedulikan, karena Allah Ta'ala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf, terus saja kamu menganjurkan yang ma'ruf, berpalinglah kamu dari orang jahil, jangan pedulikan. Yang kita punya bahasa, biarlah anjing menggonggong, yang jelas kafilah tetap berlalu. Jadi mereka-mereka yang menghalang itu tidak usah dipedulikan, biarin saja, biar bertepuk sebelah tangan. Artinya jangan ditanggapi, ben ketleyek, napa basa kasare, napa? Ben ketleyek, ben gagal,
Wonten basa Jawa liyane napa? Ben kejelingan ngoten nggih. Nah begitu, gak usah dipedulikan mereka. Tinggalkan saja. Gak usah direken. Itu gambarannya seperti itu. Ini jasa pelaksanaannya sangat jelas, walaupun manusia membuangmu, memusuhimu. Yang jelas hak itu dijaga. Wallahu ya'simuka minanas. Allah menjaga kamu dari gangguan manusia, dan masing-masing dari kita itu sudah mendapatkan jatah takdir. Makanya pesan Nabi SAW supaya kita tegar, jangan tertarik kepada mereka yang ngiming-ngiming, dan jangan mundur kepada mereka yang ngancam. Karena pesannya apa? Walawis tama atil ummatu ala ayyang fauka bisyai'in layang fauka ila bisain qad kataballahu laka wa islamau ala ayaduka bisyai'in la yadruka ila bisain qad kataballahu alaika rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila manusia bersepakat untuk memberikan manfaat kepada kamu, sementara manfaat yang mereka program itu bukan jatah takdir yang tertulis untuk kamu, gak bakal teko. Makanya bila kita mengumpulkan donasi, kita kirimkan, tengah jalan itu dibegal, ya memang bukan jatah mereka, itu jatah begal. Kita nggak usah menyesali, itu bukan jatah mereka, itu jatah begal. Mereka yang jatah mereka itu siapa? Allah yang jatah dengan caranya. Kita kan cuma diberikan saham. Apa kita mendapatkan amanat, nggak tersampainya donasi kita nggak dikatakan salah? Bila itu termasuk dari peristiwa kauni alami, bukan karena kecerobohan, nggak masalah. Tiba-tiba saja jalannya ambles, orangnya tenggelam, nah sudah, itu alami, nggak kena masalah. Tiba-tiba saja jembatannya roboh, wonge kintir kabeh, barangnya hilang, wonge iso nglangi tapi barangnya gak iso nglangi, ya sudah, gak salah. Itu musibah alami sifatnya. Dan orang yang berdonasi itu telah sampai tujuannya, yaitu sudah punya niat dan mengeluarkan dana, itu sudah sampai. Yang ia sumbangkan, kecekel tangan yang disumbang apa enggak, itu enggak masalah. Nah seperti itu, ini penting untuk kita perhatikan. Makanya terus saja berbuat. Lalu pelajaran berikutnya, wa iyyaka waru arijal, kita disuruh jadi orang yang cerdas, betul-betul paham kepada agama ini, sehingga ketika ada pemalsu nanti akan terbongkar. Makanya kita butuh mengenal kejahilan supaya enggak kejebur kepada kejahilan. Makanya takwa itu mengenal kejahilan supaya enggak kecebur pada kejahilan. Makanya ada perbincangan antara Umar dengan seorang sahabat yang lain, hijau jelasno takwa kuwi apa? Apa jawabnya? Ya gampangnya saja, ketika kamu berjalan, di depanmu jalannya banyak duri. Gimana sikapmu? Ya cari jalan yang enggak ada durinya, di situ saya menjamahkan kaki supaya saya enggak kena duri. Kita mengenal kebaikan untuk kita kerjakan, kita mengenal kejahatan untuk kita hindari. Makanya kita kenal agama untuk kita pegangi. Apabila ada orang membawa atas nama agama kok nggak ada dalilnya, kita mudah untuk mewaspadai. Saya nggak kenal itu. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika ada sesuatu yang dianggap baru, tidak gampang-gampang menuduh itu bid'ah, hanya mengatakan saya tidak kenal. Ini kira-kira dampaknya sama enggak? Saya tidak kenal sito ucapan Imam Ahmad, yang satu ucapan kita. Waduh enggak kira-kira bekasnya? Ya beda, enggak kenalmu pancen awakmu wong dosa, orang belajar ya ora kenal. Enggak dipertimbangkan. Tapi ketika Imam Ahmad mengatakan saya enggak kenal, itu kan penghapus sejuta hadis. Berarti dari apa yang sudah ia kuasai, hadis-hadis yang ada, apa yang diucapkan seseorang itu kan nggak masuk dari sejuta hadis. Saya nggak kenal berarti ya bukan hadis, maknanya begitu, nggak sama itu makna. Saya tidak kenal antara ucapan kita dengan ucapan Imam
Ahmad bin Hambal. Makanya Imam Ahmad itu nggak usah mengatakan itu bid'ah, itu sudah orang itu maklum itu bid'ah. Kenapa? Saya nggak kenal itu maknanya nggak ada dalil. Sementara Imam Ahmad itu nganti sepuh itu semangat belajar terus. Kayak bocah sing lagek kemaruk. Napa kemaruk nih? Loro nganti kurus kering, begitu sembuh semangate makan pol sedina njaluk mamping pinten? Kemaruk niku lho nggih, ping pinten? Yang 10 nggih mulih awak. Senada dengan itu, makanya bila mengatakan saya nggak kenal itu sudah cukup, itu sudah mewakili itu bid'ah. Walaupun nggak menggunakan bahasa bid'ah. Itu sekilas seperti itu. Makanya saya tujukan kepada kamu, waspadai ucapan banyak orang, walaupun mereka mengemasnya seolah itu indah, seolah itu tafsir, seolah itu syarah, tapi apabila dicari rujukannya nggak ada, makanya itu tinggalkan saja. Apalagi kita hidup di akhir zaman, penceramah lebih banyak daripada ahli ilmu. Penceramah orang itu ya semoco disampaikan ini kan bisa kan, tapi kalau ilmu kan beda dengan penceramah atau pendongeng. Makanya kita wajib untuk teliti. Kenapa kok dikatakan seperti itu? Pelajaran yang keempat, karena ada jaminan perkara ini telah gamblang. Qur'annya jelas, sunnahnya jelas, perilaku kehidupan salafus saleh telah jelas, dan itu dijaga oleh Allah yang dari masa ke masa selalu ada dai-nya, selalu berdakwah, kan gamblang kan, sehingga bisa dibedakan. Makanya umat itu semakin belajar itu semakin cerdas. Tetapi poin yang ke-10, wasiat dari Imam Auza'i supaya kita tegar di atas asar dan waspada akan pemalsu-pemalsu. Kenapa? Agama telah gamblang, bila kita istiqomah berarti kita berada di atas jalan yang benar. Berikutnya yang Ikhda Asrah ke-11. Qala Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala. Masdada sahibu bid'atin ijtihadan illasdada minallahi bu'dan. Ma tidaklah isdada semakin bertambah-tambah, semakin ngrembaka saya-saya, nyelot suwi nyelot gede, kayak plombongan disebul terus pun disuwe-suwe. Tambah gede, ora kuat menahan meledos, ngoten nggih. Tidaklah semakin bertambah-tambah sahibu bid'atin, orang yang memproduk bid'ah, ijtihadan kesungguhannya, semakin mereka bertambah sungguh di dalam memproduk bid'ah, illa kecuali, tidaklah itu semua terjadi kecuali isdada akan semakin bertambah minallah dari Allah bu'dan kesalahan, kejauhannya. Semakin nyengkut lek bid'ah, semakin jauh dari jalan Allah. Semisal jalan itu ngepang, semula lurus, kemudian bercabang. Yang nganan itu ke surga, sementara ketika menemuh yang kiri terus dijalani, semakin lama semakin dekat ke surga atau semakin jauh? Ya semakin jauh. Ya gitulah gambarannya. Atau jalan itu lurus lalu ada cabang nganan kiri, orang itu ternyata tidak mau lurus, kemudian belok nganan atau ngiri, semakin ia jalani semakin jauh dari tujuan. Kalau lurus nanti ke surga, kalau nyimpang nanti akan ke neraka. Semakin digeluti nanti semakin jauh. Makanya bid'ah siji lek enggak berhenti mana bid'ah loro. Bid'ah dua bila tidak berhenti akan jadi bid'ah 4. Bila sudah 4 tidak berhenti jadi 8. Bila sudah mendarah mendaging, oh gak karuan. Apalagi orang itu sudah kecanduan. Semakin nikmat dengan kemaksiatannya, semakin benci kepada kebenaran, maka akan semakin jauh, makanya akan semakin mati hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Itu sangat bahaya. Makanya kita jangan dekat-dekat kepada bid'ah, walaupun banyak yang promosi. Apalagi promosi mendekati hari raya, hendak mengadakan tahlil akbar yang kedua, tahun depan yang ketiga, depannya yang keempat.
Masing-masing keluarga yang kuburan, keluargane dewi-dewi ngedep maca kalimat tahlil, pahalanya dikirimkan. Bar dikirimi disambati, saya mau berpuasa, dongakno kepada Allah, muga-muga Allah paring kekuatan. Niatnya bener napa salah tiyang niku? Bener, napa? Pengen ditolong dening Allah. Bener niate, napa? Badhe poso. Bener tiyang niku niate nyapa? Saling mendoakan. Ning wonten salahe, bahkan telak. Napa salahe? Lho kok sing disambati wong mati. Itu letak salahnya. Sing disambati kok wong mati, wis enggak ngibadah, enggak krungu. Itu kan bisikan setan. Itulah resiko bila orang itu tidak punya ilmu, akan tersesat, dipermainkan oleh setan. Dan itu banyak yang promosi yang seperti itu. Maka semakin mereka promosi, semakin jauh dari kebenaran. Berikutnya yang Tsani Asyar, ke-12 sekolah Hasan Ibnu Atiyah rahimahullah ta'ala. Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa nuzi'a min sunnatihim misluha. Maka tidaklah ibtada membuat sebuah bid'atun suatu kaum bid'atan akan suatu bid'ah fi dini pada agamanya. Illa kecuali nuzi'a akan dicabut min sunnatihim dari sunnah yang mereka kerjakan misluha yang semisal. Tambah satu bid'ah hilang satu sunnah. Tambah 2 bid'ah hilang 2 sunnah. Tambah 1000 bid'ah hilang 1000 sunnah. Ya sudah. Ibarat orang itu melaku, semakin tambah 1 langkah ke depan, semakin bertambah jauh yang dilewati 1 langkah. Ke depan 1000 langkah, ditinggalkannya juga 1000 langkah. Semakin nambah sekilo, maka dia telah meninggalkan tempat juga 1 kilo. Tambah suwe, tambah adoh, semakin bahaya. Berikutnya kalau Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala, kanu yakulun, ulama tempo dulu mengatakan, ini wasiat, madama alal asar fahuwa ala torik. Madama memiliki makna mazala, selagi. Ini perbuatan yang bersifat terus. Alal asar, di atas asar, di atas jejak, yaitu jejak kehidupan beragama yang sukses mengantarkan ke surga. Orang itu istiqomah dengan itu, bahwa maka dia ala tariq, di atas jalan itu, yaitu firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Tariqur Rasul, jalannya Rasul itu as-sunnah, jalannya Rasul. Mereka telah mengikuti jejak, selagi dia jalan di atas jejak itu, ya jalannya lurus, semakna. Ini juga wasiat untuk tegar di atas sunnah, menjauhi bid'ah. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, ke-14, al-bid'atu ahabu ila iblis minal maksiyah. Al-maksiyatu yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha. Al-bid'atu, bid'ah itu ahabu, lebih disuka, ila iblis, minal maksiyati, daripada maksiat. Kenapa? Wal maksiatu, maksiat yutabu minha, bisa ditobati darinya. Wal bid'atu, sementara bid'ah la yutabu minha, enggak bisa ditobati. Kenapa maksiat bisa ditobati? Karena mengundang petaka, dan orang itu enggak mau kena siksa. Akhirnya mikir, siksa dunia enggak seberapa, sudah berat, bagaimana nanti siksa neraka. Akhirnya banyak orang tobat dari kemaksiatan. Banyak orang tobat dari kemaksiatan. Kenapa? Ada dampak, karena musibah dipancing oleh dosa. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Petaka yang terjadi di daratan, di lautan itu dengan sebab dosa. Nah begitu. Akhirnya kena musibah, tobat, kena dampak langsung. Tetapi kalau bid'ah itu sudah tahu,
sengaja melanggar, dielekne gak kena, diujo. Makanya mereka bisa dibilang gak kena musibah. Kenapa? Tidroj. Makanya mereka itu semakin bid'ah itu semakin sukses di atas bid'ahnya. Tertunda dari musibah dunianya sehingga mereka semakin jaya. Kapan tobat? Wong itu terasa indah. Makanya lek maksiat enggak diistidroj, tapi dikenai hukuman. Tapi lek bid'ah bisa diistidroj. Nah begitu. Walaupun maksiat itu juga mungkin saja diistidroj, ojo maksiat. Tapi panggah ngengkel. Bisa jadi. Tetapi itu lebih bahaya bid'ahnya. Karena maksiat itu fitrahnya mengatakan maksiat sadar, malu. Tapi kalau bid'ah itu kan merasa indah. Yang hak itu terasa salah. Yang bid'ah serasa dicintai, yang hak sengaja dibenci. Tapi like maling kan beda kan? Sadar. Makanya maling itu teriak maling. Jane dhek sing maling tapi ngomong wong liya sing maling, itu menunjukkan benci dia kepada maling. Tapi like bid'ah itu kan malah promosi agama, beda kan? Maka dengan demikian bid'ah itu lebih disuka oleh iblis daripada kemaksiatan. Maksiat fitrah benci, manusia membelalai, musibah pun juga terjadi. Akhirnya pertimbangan pun juga diperinci. Ujung-ujungnya dia mengambil kesimpulan lek nek donya gak seberapa wis kaya ngene gimana akhiratnya. Tapi lek bid'ah terasa baik, masyarakat mengatakan baik. Nah begitu dia sangat semangat, ra kena diomongi, makanya itu berpotensi istidrojnya itu kuat, maka mereka itu dibiarkan. Sebagaimana Allah menjelaskan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yatabi ghaira sabil mu'minin nuwali ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisihi rasul setelah jelasnya petunjuk dan dia tidak mau menempuh jalannya para sahabat, maka dia dibiarkan berpaling kemana berpaling. Loh, istidroj kan? Dibiarkan berpaling kemana berpaling. Salah dijongkrok nih pisan. Kenapa? Ya memang menantang mereka. Akhirnya tidak bisa mentas, yang ujung-ujungnya nanti akan kecebur ke jahanam. Maka dengan pertimbangan seperti itu, bid'ah itu lebih disuka oleh iblis. Nah begitu. Berikutnya khamisata asyar, ke-15. Qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, liyakun alladhi ta'tamitu alaihi al-athar wa khud min ra'yi ma yufasiru lakal hadis. Liyakun supaya ada alladhi sesuatu yang ta'tamitu alaih kamu bersandar kepadanya al-atharu athar. Bila kamu butuh landasan, maka jadikan athar sebagai landasan, Quran sebagai landasan, sunnah sebagai landasan, pemahaman perilaku para sahabat sebagai landasan, perilaku generasi utama jadikan landasan. Wahud minaroi, dan ambillah dari akal. Apa fungsi akal? Ma yufassiru lakal hadis, apa yang kamu gunakan untuk memahami akan makna hadis. Apa fungsi akal? Memahami agama. Bukan akal untuk akal-akalan, akal untuk ngarang, akal bukan untuk iftira, bikin dusta atas nama Allah, dusta atas nama Rasul, dusta atas nama sahabat. Enggak. Tapi akal fungsinya untuk memahami apa yang Allah firmankan. Bila itu termasuk mutasabihat, bagaimana dibawa kepada yang muhkamat. Nah begitu. Ayat mana ditafsirkan dengan ayat mana ditafsirkan dengan sunnah, bagaimana ditafsirkan dengan pemahaman para sahabat, ijma'nya dari para tabi'in. Nah begitu, itu fungsi akal untuk memahami. Belajar, tanya dan tanya, menyelami dan menyelami. Nah begitu, dengan ta'alum, belajar terus, itu fungsinya. Bukan akal untuk apa?
ngarang, tetapi akal fungsinya untuk yufasiru, mencari tafsirnya, untuk memahami. Ini sangat jelas sekali fungsi akal, yaitu untuk memahami. Maka Allah juga memancing afala tatafakkarun, afala taqilun, afala tatadabbarun. Maknanya begitu, enggak bertafakur ya, enggak berakal ya, enggak bertadabbur ya, enggak tafakuh ya. Fungsinya untuk memahami, bukan untuk membikin dengan akal, untuk akal-akalan ngarang, namanya iftira 'alallahi al-kadziba, bikin dusta atas nama Allah karena kitabnya dibuang, diingatkan berpaling, ditanya ngarang. Nah, akal kayak begitu nanti pasti akan hancur, tidak dari kitab, katanya dari kitab. Berikutnya wasiat ke-16 berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kullu mas'alatin takallamtu fiha khilafas sunnati fa ana rajiun anha fi hayati wa ba'da mamati. Kullu masalatin, setiap masalah, takallamtu, yang saya membahas fiha, di dalam masalah, bi khilafi sunnah, berbeda dengan sunnah, menyelisih sunnah, bertabrakan, gak sejalan. Bila nggak sejalan, ini bukan kesengajaan, itu tidak sengaja, makanya saya siap rujuk, fa ana rajiun anha, saya siap rujuk meninggalkan darinya. Fi hayati, ketika saya hidup salah diingatkan, siap saya koreksi. Wa ba'da mamati, sudah matiku ternyata salah, buang pendapat saya. Le aku cek urip, kamu ketemu saya elekno, nanti saya revisi. Bila saya mati nggak bisa merevisi, buang. Nah, begitu pesannya. Kemudian masalah yang Imam Syafi'i itu mengadakan pembahasan, bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah Quran dipegangi, sunnah dipegangi, pemahaman sahabat dipegangi, setelah itu menyusun rangkuman berdasarkan ayat, berdasarkan sunnah, berdasarkan pemahaman para sahabat, ini kandungannya apa saja. Bila saya menyimpulkan kandungannya ini 10, 20, 100, 200, ternyata yang saya simpulkan itu tidak sejalan dengan maunya dalil, maka buang. Imam Syafi'i pernah kan di dalam sama-lama tidak tidur. Wudhu untuk subuhnya adalah wudhu untuk isaknya. Wis gak tidur gak batal. Pernah kita belajar sewengi gak tidur? Pernah kita bisa bertahan gak ngentut sewengi? Pernah apa? Pernah gak iso ngitung saking kerepe. Sewengi awakmu ngentut ping pira? Ndak pernah apa? Ndak pernah iso ngitung saking kerepe lek ngentut. Nah, Imam Syafi'i itu kan pernah kan. Isya sampai subuh, ketika bertamu di rumah Imam Ahmad gak tidur. Untuk subuhnya gak wudhu. Mana wudhumu? Nah, wudhuku untuk isya, berarti semalam gak tidur. Itu mentelaah hadis, kemudian diambil kesimpulan kandungan pelajarannya apa, itu sampai 1000 faidah. Semisal itu kiprahnya, fungsi akal untuk itu, memahami, menyimpulkan, memahami, menyimpulkan, memahami, menyimpulkan, sehingga semua masalah itu ada jawabannya. Makanya Quran punya fungsi sebagai tibyanan likulli syai', penjelasan segala sesuatu, karena memang kandungan maknanya yang terlalu luas. Maka hasil kesimpulanku itu makna takalam itu apa yang saya bahas, saya rangkum kandungannya itu apa saja, ternyata itu kok menyelisih dari sunnah itu sendiri, buang. Ketika saya hidup saya diingatkan, kan saya hapus. Bila saya nanti mati ternyata kamu teliti, kesimpulanku salah, jangan diambil. Luar biasa kan? Luar biasa itu sikap Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Betul-betul imam ahlus sunnah. Semoga saja bangsa Indonesia mengatakan imam kula Imam Syafi'i. Nanti sahabat seperti itu, bukan mek jenenge tok dan dibanggakan tanpa belajar. Lek dibanggakan tok tanpa belajar, nanti lama-lama jadi berhala. Siapa nama orang soleh ketika dicinta masyarakat hanya membanggakan, nggak belajar, akhirnya jadi berhala? Nama siapa itu? Yagus, Ya'uq, Suwa', Wad, dan Nasr, itu kan nama orang soleh kan. Mereka akan sangat dicintai oleh umat, diabadikan. Tapi ketika umat nggak belajar, ternyata itu jadi berhala.
Dianggap orang soleh dekat kepada Allah ketika doa dijadikan tempat penitipan. Wahai Yahus, Ya'uq, Suwa, Wat Nasr, engkau orang soleh dekat kepada Allah. Kami banyak dosa, doa kami tidak diterima, saya titip tolong sampaikan kepada Allah. Gitu kan hakikat kesyirikan. Titip pada orang mati, sementara orang mati tidak bisa. Ramadan mau datang, kuburan ramai kan titip-titip saja kan sebenarnya. Yang Allah telah membongkar kedok mereka dengan firman-Nya di awal-awal Az-Zumar, yang orang musyrik mengatakan mana butuhum, kami enggak nyembah kuburan, enggak nyembah patung, enggak nyembah berhala, enggak nyembah tokoh, enggak nyembah kiai. Terus ngapain kamu? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali mereka saya jadikan sebagai pendekat kepada Allah untuk menempuh jalan pintas, tol yang patas. Lek aku ndonga dhewe gak gaduk, tak titip nih gampang teko. Titip sebenarnya mereka itu. Ketika mereka bertalbiyah pas haji kan juga sama kan. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika labbaik illa syarikan la mulkalahu huwalaka. Itu diantara talbiyah mereka. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak, labbaik illa syarikan wahidan la mulkalahu huwalaka. Labbaika Allahumma labbaik, ya Allah kepuni panggilanmu. Labbaika la syarika labbaik, ya Allah kepuni panggilanmu, engkau enggak punya pesaing. Illa, nah kecuali syarikan satu perserikatan saja. La mulkalahu wa huwalaka, yang dia enggak punya kekuasaan sementara dia adalah milikmu. Apa? Tempat penitipan. Tempat penitipan. Makanya sudah terlalu sering saya sampaikan ungkapan orang ke kuburan itu kan mengatakan lumantar panjenengan sing sampun sumare. Natawasalu bika, kami bertawasul. Basa Jawane napa? Lumantar panjenengan sing sampun sumare, kula titip jenengan aturaken kagem Allah. Sementara makna syafaat kan begitu kan, dititipi aturno, wadulno, kados petunge dandan. Nanti dadi Joko mboten. Dhisik pas ngelamar piyambak napa titip? Sing dititipi niku dandan. Jenengan aturne kula siap nikah, muga-muga mengke purun gek nazar. Lek cocok mengke badhe dipun lamarne jenengan sampaine. Titip kan itu sifatnya. Dititipi bapak ibuke koncone bisa, tapi wong mati sampaikan kepada Allah. Nah itu yang enggak bisa sampai. Kenapa? Wong mati wis gak ubah, enggak berdoa. Bagaimana mereka dititipi? Gak kerungu. Tapi begitulah, masyarakat sudah banyak promosi. Ini bentuk keingkaran kita. Berita ini supaya menyebar, mereka mendengar. Ketika wedding semoga itu proses saja. Saiki gedeng sesok tobat. Makanya kita supaya banyak mendoakan dan sabar. Nah begitu, banyak mendoakan dan sabar. Tapi kita memang banyak mendoakan dan sabar. Ketika dijeleki tidak membalas dengan kejelekan, tapi dibalas dengan kebaikan. Nah begitu. Berikutnya ani Rabi ibni Sulaiman qol rawa as-Syafi'i yauman hadisan, di suatu hari Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis. Faqala lahu rajul, ada seorang itu menyapa, ata'khudhu bihadza ya Aba Abdillah. Ata'khudhu, apakah ini kau ambil? Ata'khudhu bihadza, apakah kau ambil dengan yang ini ya Aba Abdillah? Faqala, dia menjawab, jenengan iku sampun tokoh hebat, seolah kabeh kuwi wis roh kabeh. Nggih napa to pantes jenengan beguru dateng tiyang sing ngajine tasik dek emben. Bahasa gampangnya seperti itu. Seolah orang itu bila sudah jadi tokoh ngerti kabeh, seolah kabeh manusia itu belajar kepada dia, seolah dia itu sudah mumpuni.
Seolah sudah diketahui semuanya. Makanya ketika Imam Syafi'i itu menerima hadis, itu orang podo aneh. Fakul apa jawabnya? Mata ma rawaitu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisan sahihan falam akhudhu bihi. Mata kapan saja ma rawaitu, bila ada sesuatu yang kuriwayatkan an Rasulullah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisan sahihan sahih falam akhudhu, maka saya tidak mengambil dengannya. Loh, kapan selama ini saya mendapatkan hadis sahih enggak pernah saya ambil? Fa'ushhidukum anna akli qad dhahaba, maka saya persaksikan kepada kamu bila ada hadis sahih saya tidak mengambil, bahwasanya akalku qad dhahaba, telah hilang. Lek nganti enek hadis sahih kok saya tidak terima, saksikan akalku telah hilang. Makanya secara ketokohan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad itu masih senior mana? Bobotan tokoh tasih antep mana? Masih berbobot Imam Syafi'i. Tetapi ternyata Imam Syafi'i menjadikan Imam Ahmad sebagai gurunya. Pada sisi pendalaman ilmu Imam Syafi'i jos, peka kandungannya apa saja. Tetapi pada sisi periwayatan hadis Imam Ahmad lebih banyak. Makanya Imam Ahmad itu diminta, bila kamu mendapatkan hadis saya belum sampai kepadaku hadis itu, aku tolong dikabari. Makanya ketika berguru kepada muridnya, loh apa pantas guru beguru karo muridé. Lah muridku lebih pintar daripada saya, lek golek hadis luwih akeh. Aku rong entuk ya, dhek takon ngabari. Lah begitu. Maka apabila saya sudah jelas tahu hadis kok saya tolak, saksikan akalku telah hilang. Makanya kita tidak boleh untuk jadi orang yang gengsian. Wis rumoso dadi kiai, wis gak gelem golek ilmu, rumasane bener kabeh. Gak boleh, gak ada manusia seperti itu. Kita pun sebagai masyarakat juga jangan rumoso cilik ati. Lho kono kiai, aku kan santri nih, cek cilik cek demben, mosok aku ngiling nih. Ya elingno, kenapa? Gak ada orang yang sempurna. Cuma caranya saja beda. Caranya itu adalah minta diteliti. Ustaz, saya kok menjumpai ada hadis begini, kira-kira sahih apa enggak? Lah begitu caranya. Nah begitu, bukan mengatakan bahaya jenengan hebat tapi jenengan salah, belajar dhisik, oh enggak pantas muni ngoten niku. Tapi jangan cara tanya, Ustaz, saya kok kayaknya mendengar sebuah hadis yang Ustaz selama ini kok belum menyampaikan. Saya belum paham ini sahih apa enggak, tolong saya diberi jawaban. Nah senada dengan itu nanti menyimpulkan, ternyata hadis ini belum pernah saya dapatkan, ternyata dari kamu, terima kasih kamu memberikan masukan kepada saya, sahih hadis itu. Nah begitu, makanya siapa yang dikenal sebagai tokoh jangan merasa sudah mumpuni sehingga enggak terima masukan. Demikian juga siapa yang merasa belajar jangan merasa kecil, walaupun ditokohkan itu belum sempurna. Makanya saya pernah ikut daurahnya Syekh Ali Hasan yang meninggal beberapa waktu yang lalu, salah satu murid dari Syekh Albani. Yang sebelumnya Syekh Muhammad bin Musa itu juga meninggal sebelumnya. Itu ada yang tanya, Syekh, kitab apa yang belum kau baca? Seolah semua kitab kok sudah kau baca. Apa jawabnya? Masih terlalu banyak kitab yang belum saya baca daripada yang sudah saya baca. Loh begitu? Masih terlalu banyak kitab yang belum saya baca daripada yang sudah saya baca. Yang ku baca itu masih sedikit daripada yang belum saya baca. Tidak percaya, bukalah Maktabah Samilah setidaknya. Itu kira-kira kitab tafsir itu ada berapa macam? Ratusan. Sementara tafsir apa yang sudah kita kaji tamat?
Tafsir cilik-cilikan apa contohnya? Muyasar, Aisar, Taisir, Jalalain. Pernah tanya apa nama dereng? Belum. Itu satu tafsir saja. Nah begitu, terlalu luas itu. Demikian juga hadis syarah, semisal Imam Bukhari, itu berapa orang yang mensyarah dari Sahih Bukhari? Terlalu banyak itu, masih terlalu kecil yang sudah dibaca. Makanya nggak ada orang yang sudah sempurna. Makanya setiap kali dapat masukan diterima. Siapa yang melihat punya kekurangan, beri masukan. Kenapa? Semuanya itu saling melengkapi. Ujung-ujungnya adalah kita semuanya punya kewajiban sama. Apa? Tunduk kepada dalil. Demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Poin ke-17 dan berikutnya insyaallah bisa kita sambung waktu yang lain, mungkin selepas hari raya kira-kira ya. Kira-kira kayaknya pekan depan itu sudah masuk pada wilayah Ramadan. Demikian, semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.